kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya juga nggak ada gunanya gitu aja kalau saya. Monggo dipilih lah, milih mana gitu ya. Memang kalau nggak ekonominya bagus juga nggak sehat, tapi kalau nggak sehat juga nggak mungkin ekonominya bagus. Ini kan kayak Ahmad Yuryanto adalah Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Sosoknya dikenal masyarakat luas ketika dirinya ditunjuk menjadi juru bicara pemerintah pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada Maret 2020 lalu. Pria yang akrab disapa Yuri itu menjadi salah satu sumber informasi publik terkait perkembangan kasus COVID-19 perharinya. Tugasnya sebagai juru bicara tidak berlangsung lama karena pada 20 Juli 2020 lalu, dia digantikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito. Nama Yuri sempat viral di media sosial setelah tidak lagi menjabat sebagai juru bicara. Warganet yang rindu pada sosok Yuri pun menuliskan kalimat-kalimat yang sering diucapkan saat konferensi pers hingga mengingat batik yang kerap dipakai Yuri. Ahmad Yuryanto merupakan sarjana kedokteran dari Universitas Erlangga pada tahun 1990. Pria kelahiran Malang, 11 Maret 1962 itu mengawali karirnya sebagai dokter militer. Lalu menjabat sebagai Korminkes Detasemen Kesehatan Wilayah atau Denkasyadili pada 1994. Karirnya sebagai dokter militer juga terus menanjak, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kesmilkes Kostrad, pernah juga menjabat sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira Bandung, dan Kepala Kadisdukesops Pusat Kesehatan TNI. Pada 2015, Yuri menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Tugasnya melakukan pemantauan terkait peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia. Yuri menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. 7 bulan kemudian, barulah dia dilantik sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan pada 9 Maret 2020 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kita semua. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, Dr. Ahmad Yuryanto, sudah meluangkan waktu buat Tribun Network untuk melakukan wawancara. Saya pembawa acara ini, Ferdi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Newsroom Tribun Network, bersama dengan kawan-kawan pada kesempatan kali ini ingin melakukan wawancara dengan Pak Ahmad Yuryanto. Yang pertama Pak, kami ingin sampaikan, kami ingin tanyakan sebenarnya sepanjang yang Bapak ketahui sebenarnya Pak, apa upaya yang paling signifikan yang sudah dilakukan? Ya, tentu saja terkait dengan pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan akan berlangsung, dan kemarin Gubernur DKI sudah menarik rem darurat, artinya di wilayah Jakarta kita kembali ke titik nol, ke titik zero. Di awal diskusi kita atau wawancara ini barangkali Pak Ahmad Yuryanto bisa memberikan gambaran lebih dulu mengenai kondisi yang terjadi pada saat ini. Dipersilahkan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita mau melihat dalam tataran permasalahan ya, dari pertengahan Desember itu WHO sudah mengingatkan ke seluruh dunia, termasuk kita tentunya, bahwa ini adalah public health emergency. Jadi ini kedaruratan kesehatan masyarakat. Saat itu seluruh dunia diminta untuk memberikan perhatian. Public health emergency on international concern harus memberikan perhatian. Mengapa? Karena sangat berpotensi untuk menyebar dengan cepat, bahkan bisa menjadi pandemi. Dan peringatan itu terbukti. Nah, artinya di Indonesia pun kita pada waktu itu dengan merespon dengan cara satu, segera lakukan penguatan pengawasan di pintu masuk negara. Mengapa ini kita lakukan? Karena lokus awalnya tidak di Indonesia kan, lokus awalnya ada di Cina. Artinya
tidak mungkin masuk sendiri tanpa melalui pintu masuk ini. Nah, kemudian ada yang kedua yang harus kita pahami, kedaruratan kesehatan masyarakat ini disebabkan oleh penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, gitu. Artinya responnya mestinya adalah mencegah. Responnya mencegah. Nah, inilah yang kemudian secara peraturan sih, secara kebijakan sudah inline benar ya di dalam kaitan dengan kebijakan. Ini aspek kebijakan, nanti bagaimana aspek implementasi tentunya agak beda. Di aspek kebijakan sudah dikatakan bahwa ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini sudah dinyatakan oleh ada peraturan yang kita buat dari peraturan menteri sampai dengan peraturan presiden, keputusan presiden. Begitu kemudian dinyatakan sebagai pandemi, maka sudah masuk di dalam kerangka Undang-Undang 24 2007 tentang wabah, ini bencana. Jadi itu semuanya sudah tertata ya, tinggal dimasukkan pada rel yang sudah kita siapkan. Inilah kemudian disebut sebagai bencana. Nah, hanya kemudian pada tahapan implementasi ini yang agak gagal fokus ya menurut saya. Ya. Ini kedaruratan kesehatan masyarakat. Mohon maaf, bukan kedaruratan rumah sakit. Mestinya respon itu di kedaruratan kesehatan masyarakat, artinya respon itu mestinya di hulu, rumah sakit itu hilir. Tetapi kita kebalik. Nah, ini bukan hanya apa yang terjadi di negara kita saja, di banyak negara pun juga sama. Bagaimana kemudian pemerintah Italia kolaps karena hanya mengandalkan rumah sakitnya saja. Bagaimana pemerintah Amerika yang memiliki dalam tanda petik kapasitas rumah sakit yang demikian besar pun harus kolaps. Karena tidak mampu secara efektif mencegah penularan di masyarakat. Kalau menunggu semua sakit, nggak akan mampu kita. Nggak akan mampu sebesar apapun. Nah, inilah kemudian kalau frame ini kemudian sekarang ini mulai kita benerin lagi. Jadi kita sudah harus mulai mengedepankan bahwa masyarakat harus memahami betul ini adalah penyakit menular yang bisa dicegah. Faktor pembawa penyakitnya adalah manusia. Jadi nggak mungkin virusnya jalan sendiri-sendiri, nggak mungkin. Harus ikut tubuhnya manusia. Artinya mobilitas manusia untuk kepentingan kehidupan sosial dia, entah untuk kerja dan sebagainya, itu akan juga seiring dengan pergerakan faktor penularnya. Sehingga sebenarnya yang harus kita kendalikan adalah satu, manakala ada yang sakit, yang membawa virus, maka kita batasi aktivitas sosialnya. Atau bahasa puncaknya lakukan isolasi. Kemudian untuk orang yang tidak sakit, harus diberitahu dan diturunkan kerentanannya. Dengan cara apa? Karena kita edukasi ini penyakit menular yang menular melalui droplet dan kemudian masuknya saluran nafas dan sebagainya, maka menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu adalah upaya untuk mengurangi kerentanan. Manakala ini tidak dijadikan ujung tombak, ini kan ibaratnya kita nusuk dengan cara kebalik bonggolnya, pangkalnya dipakai nusuk, ujungnya di belakang, karena pangkalnya itu rumah sakit sebenarnya. Ya. Rumah sakit, tenaga kesehatan di rumah sakit, itu adalah pangkal. Ujungnya adalah tentunya tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat ditambah dengan kekuatan media. Kalau kita berbicara media, maka kita tidak lagi berbicara hanya media mainstream. Kalau kita akan berupaya untuk mencoba memahami bagaimana risk communication itu bisa kita jadikan satu atensi khusus. Karena sekarang siapapun bisa menjadi bisa jadi media gitu ya. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya sejak awal sudah kita sadari di dalam basis intervensi bencana pasti akan menggunakan pentahelik. Salah satunya adalah media.
Di samping ada akademisi, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada pemerintah sendiri. Nah, ini yang dari awal sebenarnya harus kita lakukan. Nah, sekarang ini kita sudah memainkan gasrem karena akhirnya bargainingnya adalah ekonomi, kesehatan, begitu-begitu saja. Sebenarnya ini masalah kesehatan. Ini masalah kesehatan kok. Yang lain-lainnya apa? Saya sering mengatakan memang kesehatan sih bukan segala-galanya ya, tetapi tanpa kesehatan pun segala-galanya juga nggak ada gunanya gitu. Ini yang harus kita. Jadi tidak ada lagi sebenarnya tawar-tawaran apakah ini masalah kesehatan, apakah ini masalah ekonomi, tidak ada tawar-tawaran. Bagaimanapun juga tanpa kesehatan segala-galanya juga nggak ada artinya gitu. Nah, tentunya di bidang kesehatan sendiri juga harus bisa menempatkan penyakit menular, pandemi itu based on community. Kita harus menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek. Kalau sekarang kita banyak melihat mengapa Anda pakai masker, sebagian akan menjawab karena saya nggak mau didenda. Bukan saya nggak pakai masker karena saya tidak ingin ketularan, bukan itu. Ini gambaran bahwa masyarakat masih kita tempatkan sebagai objek dari upaya pengendalian penyakit ini. Nah, kalau masih seperti itu, maka jawabannya menjadi sederhana. Kamu kok nggak pakai masker sekarang? Yang denda nggak ada kok, gitu. Di gang saya nggak ada yang denda kok, gitu. Kamu kok nggak jaga jarak? Tenang aja, Satpol PP nggak ada di sini, nggak ada yang marahin kok. Akan seperti itu. Dan ini yang terjadi, yang sudah saya tengarai dari awal waktu saya masih juru bicara, dengan aktivitas kantor berapapun, mau 50% pun nggak ada masalah. Orang setelah sampai di kantor, ini karakter yang sudah saya lihat sendiri, saya satu kantor sama si A, sama si B itu kan sudah tahunan, saya udah kenal dia, ngapain saya pakai masker sama dia? Ya udahlah, itu kan teman saya satu kantor itu. Padahal satunya berangkat dari Tangerang, satunya dari Depok, satunya dari Bekasi, kumpullah di kantor. Atau kalau enggak telepon-teleponan janji, ayo janjian kita makan siang di mana gitu. Nah, artinya bahwa inilah menjadi tantangan untuk kita, challenge kita, bagaimana kita sekarang tidak ada kata terlambat menurut saya, karena kita pun juga di sela ini masih ada rasa syukur kita, kalaupun angka kita sekarang sudah 207.000 yang terinfeksi. Dari jumlah ini tentunya tidak semuanya sakit karena kasus 01, 02, 03 udah sembuh gitu loh. Yang real sakit itu sebenarnya sekitar 24 ribuan gitu ya, karena sebagian juga nggak bergejala. Karena indikator yang saya pakai adalah bagaimana tingkat kecukupan tempat tidur untuk layanan rawatan dia, yang angkanya itu masih di 50% nasional. 50% ya. Ya, memang ada satu rumah sakit yang penuh, ada, apalagi kalau menghitungnya jumlah tempat tidur isolasi di ICU 7, sekarang kepakai 7, jadi bornya 100%, padahal yang tidak diisolasi, yang tidak di ICU masih ada 200 yang kosong. Ini kan bagaimana kita mengemas informasi dari data untuk tujuan apa, sebenarnya kan begitu. Katakan kemarin rame, Wisma Atlet semua lampunya nyala gitu, padahal wah penuh, padahal di situ cuma ada 1.600, kapasitas dia masih bisa 4.000-an gitu. Apakah dengan lampu nyala semua di mana itu penuh semua kan enggak juga gitu loh. Ini yang harus kita pikirkan. Itu Mas Mahendra. Pak Yuryanto begini, satu di antara tolok ukur kita untuk mendeteksi orang yang terinfeksi adalah dengan tes, ya, PCR atau swab test. Pertanyaan yang sering muncul masyarakat, sebenarnya itu pertanyaan apakah alat tes kita ini, swab atau PCR ini cukup akurat? Karena begini Pak Yuryanto, dalam masyarakat itu muncul cerita, saya sekarang negatif, besok di swab positif, besok lagi di swab negatif, kok berubah-ubah ya? Apa sih ini? Nah, itu barangkali bisa dijelaskan Pak, ini gimana sih Pak? Kita harus paham ya, bahwa pemeriksaan yang direkomendasikan oleh global, oleh dunia adalah pemeriksaan antigen. Dan pemeriksaan antigen itu hanya bisa kita lakukan dengan metode swab. Oleh karena itu selalu dikatakan real time PCR, artinya status present. Hari ini saya dites,
berarti ya hari ini status saya. Katakan saya di swab hari ini, hasilnya 3 hari yang akan datang dan ketemu negatif. Apakah 3 hari yang akan datang saya negatif? Tidak ya, pada saat diambil itulah saya negatif. Artinya bisa saja setelah saya diambil, besoknya jadi positif, bisa. Ya. Bisa. Atau saya sekarang diambil, besoknya jadi negatif, bisa karena sudah mau sembuh gitu ya. Jadi kalau menginterpretasikan itu, nah tentunya di dalam proses pemeriksaan ini ada tahapan-tahapan. 1, pengambilan spesimen itu menjadi faktor penentu keberhasilannya. Kalau orang yang melakukan swab ini gagal melakukan hapusan pada dinding tenggorokan, hanya dapat basah-basah dari ingus saja, ya diperiksa ya nggak ketemu lah gitu. Ya. Jadi ini juga menjadi adalah hal yang sifatnya teknis. Jadi satu faktornya cara mengambil sampelnya, Pak ya? Ya, jadi kalau kita mau mengalir ya dari depan sampai belakang, satu cara pengambilan sampel. Kalau cara pengambilan sampelnya salah, ya kita nggak akan menemukan sampel yang benar itu. Faktor yang kedua, Pak. Nomor 2 adalah bagaimana mentransportkan sampel ini ke laboratorium, ke mesin. Ada viral transport media, VTM kita kenal. Kalau VTM-nya nggak benar, ya repot. Sampai di tengah jalan, apalagi ada waiting list dengan mesin, ya rusak spesimennya. Kalau rusak, ya negatif. Nih, kemudian yang kedua setelah masuk di mesin, kita punya pengalaman beberapa waktu yang lalu di ITD UNER, semua spesimen positif. Ternyata ada kontaminasi di mesin. Oh. Nah, semuanya positif jadinya. Iya. Ada kontaminasi. Ini agak spesifik untuk pemeriksaan virus karena menuntut biosecurity level 2. Jadi tidak bisa memeriksa virus itu kayak kita memeriksa glukosa, kolesterol. Di mall pun bisa gitu. Kalau ini beda ya, Pak ya. Membutuhkan biosecurity level 2. Oh. Karena ini virus. 1, kalau tidak ada kompartemen khusus, bisa saja virusnya nulari yang meriksa. Iya. Atau kalau enggak virusnya lepas nulari kompleks. Jadilah cemaran yang saya katakan tadi itu. Jadi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk ini. Ini beda dengan periksa kolesterol kan, di pinggir jalan diambil, tungguin masukin, tunggoni sebentar sambil makan keluar hasilnya. Kalau ini tidak. Karena harus ada ekstraksi dari RNA-nya dan seterusnya. Jadi memang membutuhkan prosedur khusus. Inilah yang kemudian menyebabkan tidak semua daerah atau tidak semua fasilitas kesehatan mampu melakukan ini. 1, karena persyaratan basic persyaratan dasarnya adalah BSL-2, Biosecurity Level 2 itu syarat pertamanya. Kemudian yang kedua, ini enggak bisa pakai tenaga yang kemudian dilatih sebentar aja bisa. Enggak bisa. Ngambil swabnya salah, dan kalau ngambil darah sih gampang lah. Kalau ngambil darah, yang penting kita pakai sarung tangan, nggak apa-apa. Kalau ini ngambil diokrok-okrok gitu, lepas malah yang ngambil kena juga. Kalau positif gimana yuk? Jadi banyak resiko sehingga spesifik ini harus dilakukan. Nah, yang menjadi masalah lagi dari kapasitas yang kita gelar, sebenarnya sekitar ada 320-an lab ya sebenarnya, meskipun disparitasnya tidak sama. Ini masih ditambah lagi dengan laboratorium yang di luar jejaring Kementerian Kesehatan, karena ini di luar kendali kami, masih bekerja seperti biasa. Artinya bekerja pada hari kerja dan jam kerja. Sehingga spesimen yang dia terima di luar itu, dia tunda pemeriksaan berikutnya, tetapi kalau weekend dikirim semua ke jejaring Kementerian Kesehatan. Akibatnya kita bisa lihat tren kasus kita seperti gergaji. Lihat deh, pasti setiap hari Senin rendah. Karena itu spesimen yang diperiksa minggu labnya banyak yang tutup. Baru nanti naik lagi, turun lagi kayak gergaji gitu. Ini dari awal kita sudah menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, Pak. Yang berikutnya lagi bahwa laboratorium milik di luar jejaring kita, jadi milik perguruan tinggi, milik rumah sakit swasta dan yang lain,
berbayar. Ya. Sehingga tracing yang dilakukan oleh Pemda karena nggak bisa bayar ya dikirimnya ke kita. Akhirnya apa? Lab kita lah yang kelabakan dengan jumlah seperti itu. Lab Jakarta saja kalau hari Sabtu Minggu pasti waiting list spesimennya bisa sampai 2.000, 3.000 sampai 5.000 bahkan. Karena yang lainnya tutup. Ini problemnya. Ya Pak, jadi kalau begitu memang akhirnya orang bisa berkesimpulan bahwa hasil swab test atau PCR itu nggak akurat-akurat amat karena faktornya kan banyak tadi Pak Yuryanto sebutkan. Hasil, ya itu, hasilnya maksud saya. Hasil itu bisa dikatakan akurat manakala prosedurnya benar. Iya. Prosedurnya benar. Tetapi ingat bahwa testing, tracing itu bicara jilid 2. Karena jilid 1-nya protokol kesehatan gitu. Ya. Jadi jilid 1-nya protokol kesehatan. Apakah kita baru mematuhi protokol kalau sudah positif? Kan enggak juga gitu. Iya. Jadi ini yang juga harus kita luruskan bahwa masyarakat mengatakan di tempat saya nggak ada tes lah, tenang aja, pasti akan negatif. Lah gimana mau bilang positif negatif? Wong tesnya aja nggak ada gitu. Ya. Ini Pak kan Yuri, jadi masalah kita. Pak Yuri, sekarang ini fenomena rapid test tetap jalan, terutama bagi mereka yang melakukan upaya perjalanan baik lewat darat maupun udara. Menurut Pak Yuri sendiri sebenarnya gimana sih ini rapid test ini perlu kagak? Jadi kalau rapid test digunakan untuk diagnostik pasti nggak bisa gitu ya. Iya. Karena WHO pun juga tidak merekomendasikan. Rapid test itu kan basisnya antibodi, bukan antigen. Jadi ibaratnya kalau di tanah yang becek, loh ini kok ada bekas kaki. Ini kaki sapi atau kaki kerbau gitu. Nggak pasti ini bekas kaki sapi atau kaki kerbau, ini nggak jelas juga gitu. Ini kerbaunya 1 atau 2 atau 3 atau sapi atau kerbau 1, sapi 1, nggak jelas. Jadi rapid test itu adalah berbasis pada antibodi. Antibodi itu baru terbentuk manakala seseorang terinfeksi dan rata-rata imunoglobulin M itu baru bisa kita detek setelah 6-7 hari dari hari infeksinya. Sehingga kalau kemudian hasilnya negatif, kalau dia betul-betul tidak terinfeksi, kita yakin negatif. Tetapi kalau dia pada periode antara 1 sampai 6 hari, berarti sebenarnya false negatif kan? Negatif palsu kan? Karena respon antibodinya belum gitu loh. Iya. Nah, artinya negatif palsu, sebenarnya positif kan gitu. Nah, sehingga kemudian WHO mengatakan kalau itu akan digunakan sebagai screening saja, silahkan, nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan di Indonesia bisa digunakan untuk screening? Nah, ini yang menarik, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu teman-teman dari Perhimpunan Dokter Patologi Klinik Indonesia itu melakukan survei terhadap semua kualitas rapid test yang ada di pasar kita. Karena rapid test yang di pasar kita tidak ada satupun yang punya izin edar. Di dalam situasi bencana, kalau kita lihat mandat Undang-Undang 24, memang barang yang digunakan untuk merespon tidak perlu izin edar dulu, tapi cukup izin untuk masuk. Dan itu kewenangannya ada di BNPB, ini mandat undang-undang ya. Mandat undang-undang. Akhirnya begitu banyak rapid test yang ada di pasar. Nah, dicoba, kita cek kualitasnya. Ada lebih dari 15 merek kalau nggak salah. Dicek untuk 2 hal. 1, sensitivitas terhadap deteksi imunoglobulin M yang kita ingin tangkap gitu ya. Kemudian yang kedua, spesifisitas, sensitif dan spesifik kita lakukan. Kalau alat tes yang bagus dari teman-teman Perhimpunan Dokter Patologi Klinik mengatakan paling tidak di atas 85%. Spesifitas di atas 85, sensitivitas di atas 85, maka itu bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk screening. Untuk screening ya. Nah kemarin tuh begitu kita periksa lebih dari 15 merek itu kok ya paling tinggi cuma 40% gitu loh. Yang lainnya rendah banget, akhirnya kan kita mengatakan untuk apa ini?
Akhirnya kita katakan, nah ini kan apalagi kemudian harganya dijual tak karu-karuan seperti itu, ini kan menjadi masalah kan. Nah, kita kemudian mengatakan bahwa ini sebenarnya kalau masih seperti ini mekanismenya, maka kita tidak akan memperhatikan itu sebagai sesuatu yang penting. Tetapi kemudian kita memadu produk dalam negeri untuk membuat rapid test dengan ketentuan yang sudah kita sebut tadi, sensitivitas dan spesifitasnya di atas 85%. Nah ini yang kemudian kita beri registrasi, izin edar, dan ini buatan dalam negeri. Nah kalau menggunakan itu, maka kita akan bisa mendeteksi dengan cara yang lebih baik dalam konteks screening. Ya. Nah inilah yang sekarang kita berupaya awalnya di surat edaran gugus tugas yang lama tentang perjalanan itu kan masih mengatakan untuk PCR 7 hari, P3 hari, akhirnya begitu kita melihat data seperti itu kita panjangin semuanya 14 hari gitu ya. Iya. Nah kemudian kami hari ini sebenarnya dalam serial beberapa hari yang lalu berbicara tentang transportasi udara terkait dengan tes ini. Di mana sih kemungkinan seseorang yang melaksanakan perjalanan udara kemungkinan tertular? Yang pertama kita bidik dulu di pesawat. Kita tanya dengan teknisi pesawat. Mungkin nggak? Sepanjang mereka menjalankan protokol, tidak buka masker, tidak ngobrol, tidak kemudian mengabaikan jarak, maka HEPA filter yang ada di pesawat itu sebenarnya mampu untuk menahan semaksimal mungkin. Artinya peluang di situ kita beli skor agak rendah gitu ya. Nah sebenarnya kita perhatikan di proses sebelum dia naik pesawat dan proses dia turun pesawat. Kalau saya mau pergi dari Bogor, saya naik bis dulu bersama banyak orang. Setelah itu kumpul di sana terlalu pagi, ngobrol dulu di kantin, di warung, ketemu orang banyak dan sebagainya, baru saya naik pesawat. Artinya pada ruang proses untuk ke bandara, proses untuk boarding, itu memiliki peluang tertularnya lebih besar lagi dibanding dengan di pesawat skornya. Nah, kemudian kita perhatikan begitu turun dari pesawat yang juga akhirnya proses debarknya adalah ngambil barang, nunggu umpel-umpelan, rebutan ngambil bagasi. Ini juga menjadi sesuatu yang memiliki skor jauh lebih tinggi dibanding di dalam pesawat itu sendiri. Belum lagi setelah itu nanti keluar, mungkin naik kendaraan umum dan sebagainya. Artinya kita harus holistik melihat ini secara keseluruhan, tidak bisa kemudian hanya berbicara pada satu segmen, yaitu pesawatnya saja. Iya. Artinya bahwa mengamankan itu harus dari mulai hulu sampai hilir, tidak hanya pada saat naik pesawat. Nah ini kajian ini masih terus kita lakukan, nanti sore saya vikon lagi lebih spesifik dengan pengusaha maskapai penerbangan. Artinya tanggung jawab dia itu bukan hanya di dalam pesawat dong. Bagaimana mulai di luar pesawat ngantri mau check in dan sebagainya, ini kan menjadi sesuatu yang sangat berpotensi untuk menimbulkan penularan. Kita harus melihat secara utuh. Jadi rapid test terkait dengan perjalanan, kita sebenarnya mengatakan lebih baik protokolnya dijalankan daripada rapidnya. Tetapi untuk tindakan medis di rumah sakit, seharusnya dilakukan dengan barang yang sudah terregistrasi, yang kualitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Misalnya kalau orang mau, katakan mau ke dokter gigi gitu ya, atau katakan mau kalau ibu-ibu menjelang persalinan, gitu ya. Kan nanti proses ngedan dan mengejan dan sebagainya ini kan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi cenderung lebih baik digunakan untuk itu dibandingkan dengan untuk perjalanan. Pak Yuri, kemarin kami memang mendapatkan informasi yang serupa yang disebut rapid test merah putih, ya kan? Itu seberapa masif sih Pak rapid test merah putih ini? Kan katanya kan akurasinya di atas 90%. Artinya barang ini lumayan lah untuk screening gitu ya. Nah, menurut pengetahuan Pak Yuri, seberapa jauh ini produksinya dan distribusinya? Ya, sekarang ini nasionalisme kita muncul, pokoknya buatan Indonesia merah putih deh. Rapid test merah putih, reagen merah putih, nanti ada vaksin merah putih, semuanya merah putih. Silahkan, karena kita juga harus melakukan itu dan kita bangga. Tapi kembali lagi, satu, harus kualitinya terjamin ya. Quality control itu harus terjamin. Ya. Nah,
Salah satu ya ini produk dari Mataram itu adalah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari UGM, dari UNER itu bikinnya di Mataram. Ada pabriknya karena di sana juga dulu pernah sukses dengan hepatitis. Kualitasnya bagus. Yang jadi masalah itu kan masif. Kuantitasnya nggak banyak. Ya. Saya mesen 100.000 aja 3 bulan baru selesai. Ini kan jadi repot itu. Memang ada yang bisa dalam waktu seminggu 1,5 juta ada, tapi kualitasnya jelek. Gitu. Kita kan harus bermain dengan cara yang baik. Ini salah satu kelemahan kita seperti ventilator merah putih lah atau apapun yang buatan Salman dan sebagainya kan bagus itu sudah kita kasih. Tapi begitu kita pesan 5.000 mereka mengatakan waduh nggak selesai kalau 5.000 kami bukan pabrik kami inovator. Nah ini artinya ini ruang untuk mempertemukan antara inovator dengan industri kan. Ya, Pak Yuri, harapan kita ke depan selain vaksin juga obat. Kemarin Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebagai alma mater Bapak sudah mencoba untuk mengajukan COVID-19 kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi kemudian ditolak lalu menimbulkan bulian. Ini Erlangga ini biji mana sih bikin obat tapi SOP-nya tidak dijalankan lalu standar-standar tidak dijalankan jadi rasan-rasan begitu Pak Yuri. Menurut Pak Yuri gimana sih ini? Satu, bukan obat baru yang ditemukan, tetapi bagaimana meracik obat yang ada. Jadi bagaimana meracik obat yang ada. Semuanya sudah ada, kloroquine sudah ada, semuanya sudah ada gitu ya. Dan sebenarnya ini pun juga sudah digunakan oleh para dokter spesialis paru sebagai bagian dari terapi. Hanya mereka menemukan combine yang kemudian digunakan. Yang jadi masalah adalah kok tiba-tiba menemukan. Mestinya di dalam dunia ilmu, kalau mau meriset itu kan diawali saya mau meriset tentang ini, dan ini, nanti saya tahapannya begini. Nanti tiba-tiba sudah jadi, langsung cerita gitu loh. Ya tentunya ini akan menyulitkan untuk Badan POM, mana sih kajiannya dan sebagainya. Dan yang berikutnya lagi, yang membuat ini bukan orang-orang yang memang secara keilmuan diberikan tugas tanggung jawab untuk cari obatnya COVID gitu loh. Spesialis paru dan sebagainya, perhimpunan. Bukan itu yang bikin, yang jadi masalah kan itu. Ini yang jadi problem. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang baru kok itu. Bukan sesuatu yang baru, artinya selama ini dipakai, cuman tidak dikemas jadi satu gitu aja lah. Cuman itu aja tidak dikemas jadi satu. Tapi tahap uji klinis kan tetap harus dijalankan kan Pak Yuri? Yang jadi masalah tiba-tiba sudah mengatakan uji klinis 3, 2-nya mana, 1-nya mana gitu loh. Diwalik 3 dulu, baru 2, baru 1 gitu loh. Jadi ini berbicara prosedur, bukan berbicara tentang masa manfaat obat. Karena ingat, apapun yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya untuk menangani COVID, ini juga dilihat seluruh dunia. Ini kan penyakitnya dunia. Kalau memang betul-betul mau bebas dari COVID, sebenarnya tinggal pindah ke planet Mars saja, beres. Kalau bicara tentang pandemi, ya seluruh dunia dan semua sekarang menunggu. Karena dari awal kita sudah ada solidarity trial ya, gabungan dari banyak negara yang melakukan riset tentang obat, termasuk Indonesia ikut di situ. Loh kok tiba-tiba ada bagian di luar Indonesia, tiba-tiba di pemerintah ya, maksudnya government, tiba-tiba muncul sesuatu yang baru. Nah, ini kan kemudian akan menjadi sesuatu yang bagaimanapun juga kalau berbicara dunia ya harus ada kajian ilmiah dan sebagainya kan. Tidak bisa lokal-lokalan aja. Pak Yuri, apakah lazim di sebuah riset untuk menghasilkan obat terkait dengan pengobatan penyakit itu menggunakan sponsor, misalkan dalam konteks obatnya COVID-19 dari UNER itu kan sponsornya TNI AD sama BIN gitu. Dalam praktek keilmuan itu lazim nggak Pak Yuri? Enggak lah, kita nggak pernah berbicara sponsor ya. Masalah kemudian menggunakan resource yang ada di institusi lain, silakan aja. Tapi kalau berbicara sponsor juga, kalau kita lihat Sinopharm, itu siapa sih yang digunakan untuk uji awal-awalnya? Tentaranya Cina, gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi kan nggak ada masalah ya? Iya, kemudian bukan mengatakan bahwa ini ditemukan oleh tentara Cina, loh.
Sama dengan obat disuntikkan ke ayam sebagai percobaan awal kan bukan berarti ditemukan oleh ayam kan. Jadi sesuatu yang rumit, tetapi karena memang kita ingin bikin rumit, rumit lah. Ya. Jadi sebenarnya bahwa orang relawannya itu diberikan kepada tentara, orang sipil itu sebenarnya nggak soal, bukan isu kan? Yang penting orang ya, karena ini obat untuk orang. Jadi nggak isu ya? Ya, hanya memang pada fase tertentu kita tidak boleh homogen dong sampelnya. Tentara kan kuat semua, ya harus bagaimana yang agak, bagaimana yang tegap, bagaimana agak melengkung, ini tuh mestinya harus begitu kan obatnya. Virusnya juga nggak milih-milih kok. Oh, jadi harus variatif sampelnya. Iya, gitu ya? Inilah yang dilakukan di uji 3, fase 3 yang dilakukan oleh Sinovac kan begitu banyak yang harus diseleksi kan ya. Baik umur, kemudian baik status fisiknya dan sebagainya. Kan obat ini tidak mungkin obat hanya untuk orang yang ganteng, itu kan nggak mungkin kan. Iya. Nanti kalau yang jelek nggak boleh minum obat, itu repot kalau kayak gitu. Pak Yuri, ini kan sedang dilakukan uji klinis tahap ketiga untuk vaksin dari Sinovac. Pak Yuri, supaya masyarakat ini jelas Pak ya, sebenarnya gimana sih urut-urutan ketika orang mendaftar, taruhlah ini vaksin sudah, bagaimana sih urut-urutan supaya vaksin ini bisa langsung nantinya akan diaplikasikan kepada masyarakat, terus urut-urutan dampaknya itu gimana Pak Yuri? Kalau obat vaksin sama saja ya, setelah mendapatkan izin edar berarti dia boleh digunakan di masyarakat sesuai dengan protokol dari produk itu. Ya. Nah, sebelum mendapatkan izin edar tentunya ada serangkaian uji yang pasti pertama kali dilakukan uji keamanan gitu ya, keamanan dulu. Oh, uji keamanan dulu ya. Itu nomor 1 uji keamanan. Ya gampang-gampangan lah, kalau seseorang sedang sakit kasih aja obat yang membuat orang itu mati, pasti nggak sakit kan orangnya. Iya betul. Nah, oleh karena itu keamanan menjadi nomor 1. Nah, uji keamanan ini akan diawali dengan cara yang kajian laboratorium gitu ya, dengan reaksi yang muncul, dugaan reaksi yang muncul, dan dampak saat itu berdasarkan referensi yang sudah. Setelah itu oke, maka dilanjutkan lagi dicoba di binatang gitu ya. Setelah dicoba di binatang ternyata aman, baru nanti masuk uji 1 pada kelompok orang tertentu dengan jumlah yang sedikit dan orangnya diawasi terus-terusan gitu ya. Baru nanti masuk uji 2 pada orang yang lebih banyak. Uji 3 baru pada berbagai macam daerah. Kan nggak bisa ini, obat ini hanya dipakai di subtropis, itu nggak bisa. Harus dipakai di seluruh muka bumi. Oleh karena itu yang pertama, keamanan. Kemudian yang kedua, manfaat. Ada nggak respon yang muncul dari obat ini seperti yang kita harapkan? Tujuan memberikan vaksin adalah munculkan respon kekebalan, respon antibodi dari orang itu. Lah kalau kemudian disuntik aman tapi antibodinya nggak keluar ya, untuk apa disuntik gitu? Manfaat ya? Iya, ada manfaat. Nah, biasanya setelah uji 2, ini sudah diyakini aman, diyakini ada manfaat. Nah, tinggal sekarang dilaksanakan uji 3. Itu ada saat uji 3 ini coba sih kalau disuntikkan pada orang yang mungkin kalau terkait dengan genetik bukannya ras mongoloid, misalnya kita coba di ras yang lain misalnya. Negroid, apa, dan sebagainya. Di daerah yang tidak hanya subtropis, di daerah yang tropis, dan sebagainya, apakah manfaatnya aman? Ya, jelas pasti harus. Apakah manfaatnya juga sama? Karena kan kita juga akhirnya menghitung cost effectiveness-nya. Seperti kalau kita mau ke Saudi, ada namanya vaksin meningitis yang kita harus suntik, dan itu ternyata hanya memiliki dampak 2 tahun. Artinya setelah 2 tahun kalau mau pergi ke sana lagi, suntik lagi gitu kan. Beda dengan hepatitis, setelah itu kebal seumur hidup gitu kan misalnya. Vaksin influenza pada strain tertentu dia bisa memberikan kekebalan seumur hidup. Tapi kalau strainnya berubah, ya sudah nggak ada gunanya lagi, nggak ketemu. Vaksin COVID ini belum ada yang bisa mengatakan, COVID-nya aja baru kemarin loh. Baru akhir 2019. Mana ada yang bisa mengatakan ini dijamin bisa aman selama 2 tahun. Lah 2 tahun itu mulai kapan ngitungnya gimana gitu.
Disuntiknya aja baru sekarang, 2 tahun yang akan datang, 2023 gitu. Ya. Nah, ini pun juga sudah menjadi bagian yang harus kita hitung. Nah, kalau hanya memberikan perlindungan sebulan, waduh. Nah, kalau setiap sebulan disuntik, berapa duitnya itu? Nah, ini pun juga menjadi kajian. Tetapi memang ada harapan dari kajian yang kita prediksikan dari vaksin yang kita coba ini, itu bisa memberikan kekebalan variasi antara 2 tahun sampai kurang dari 2 tahun. Lumayan ya Pak ya? Nah, ya sampai kurang dari 2 tahun. Nah, kita masih mencoba ini. Kemudian yang berikutnya juga sebenarnya bukan hanya satu ya, yang sudah masuk uji fase 3 ini bukan hanya cuman Sinovac aja. Ada dari Sinopharm ada, kemudian juga dari AstraZeneca juga ada, banyak yang sudah dilakukan. Pak Yuri, setelah ini jadi, apakah ini perlu approval atau izin dari WHO enggak Pak? Ini kan sekarang dipantau dunia ini. Jadi approval dari WHO ini ya, perlu juga. Jadi ini kan uji fase 3 nih. Fase 3 itu izinnya ke dunia ini, bukan ke Indonesia saja, karena kan juga dilaksanakan di Brasil dengan 9.000 orang, kemudian di Pakistan dengan sekitar 1.000 sekian, kemudian juga di India dengan jumlah sekitar 2.000-an sekian. Itu juga dilakukan oleh Sputnik 5 yang punya Soviet, juga dilakukan hal yang sama. Kemudian AstraZeneca itu juga sudah mulai mengerjakan sama. Sinopharm mengerjakan di Uni Emirat Arab. Ini semuanya dipantau dunia ini. Jadi dengan demikian, vaksin ini baru bisa diproduksi massal setelah mendapatkan persetujuan dari WHO, gitu Pak ya? Sebenarnya bukan persetujuan, jadi dari hasil uji klinis fase 3, nanti ada board di WHO yang mengatakan bahwa ini recommended. Oh, recommended ya? Ya, sehingga kalau recommended berarti mungkin tidak satu vaksin, kan banyak vaksin. Nah, mari silakan masing-masing negara untuk memilih, tentunya banyak variabelnya. Kita memilih ini karena nanti kita bisa memproduksi di kita, gitu loh. Jadi Sinovac ini nanti akan di-filling di Bio Farma untuk fase 2021. Artinya kita akan menerima bulk, jadi bahan bakunya dikirim ke kita, nanti fillingnya di Bio Farma. Sambil kemudian kita juga akan mengembangkan vaksin merah putih yang dibuat oleh Eijkman, itu nanti pun juga akan diproduksinya di Bio Farma. Ini adalah skema yang kita siapkan saat ini. Pak Yuri, ketika nanti seandainya ini recommended oleh WHO, BPOM lolos, aplikasinya itu gimana sih Pak teknisnya? Nah, jadi kita sudah menyelesaikan pembicaraan bahwa ada vaksin, itu tadi kan ada atau tidak ada kan? Ya. Nah, kalau tidak ada vaksin apa yang disuntik itu ya? Nah, skenario yang kita inginkan adalah bahwa itu ada vaksinnya gitu kan? Ya. Maka berikutnya kita harus mengidentifikasi di Indonesia siapa sih yang harus divaksinkan, itu pertanyaan. Ya. Betul, Kami sudah berproses dan masih berproses baik dengan WHO, kemudian dengan ITAGI, itu adalah asosiasi untuk vaksin di Indonesia, isinya ekspor semua para ahli yang mendampingi kita. Siapa yang harus dijadikan yang harus divaksin gitu. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang harus divaksin adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Pasti seperti itu kan. Kalau nggak berisiko tinggi ngapain? Tarsan sendirian di hutan temannya monyet dan gajah nggak usah divaksin gitu aja lah, karena nggak akan ketularan gitu ya. Artinya resiko tinggi ya Pak ya, tinggal orang yang beresiko. Ya. Orang beresiko ini nanti diklasifikasi resikonya. Manakala kemudian kita katakan bahwa yang beresiko misalnya 160 juta orang, dan hari ini ada 160 juta vaksin, saya nggak mikir tinggal nyuntik selesai. Tapi kalau ada yang berisiko 160 juta, sementara saya dalam bulan ini hanya dapat untuk 25 juta, kan saya harus milih siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, kan gitu. Ya, betul. Artinya di dalam kelompok risiko harus kita kelompokkan lagi. Sementara ini yang kita kedepankan adalah frontliner, itu jadi risiko, jadi prioritas nomor 1. Siapa frontliner? Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID. Oke, jadi atau tenaga laboratorium merawat pasien COVID, atau yang lebih dekat lagi petugas laboratorium yang main virus COVID kan gitu. Ya.
itu pasti akan menjadi urutan nomor 1 gitu ya. Ya, lanjut. Setelah itu urutan yang nomor 2 adalah social worker yang kemudian terkait dengan COVID. Nah, artinya kalau seperti ini misalnya supir ambulan, petugas administrasi rumah sakit, itu kan akhirnya menjadi urutan kedua karena dia kan bukan tenaga kesehatan hakikatnya. Itu menjadi second line. Kemudian termasuk kita mengidentifikasi bagaimana dengan pemberi jasa layanan di fasilitas besar, misalnya pegawai bandara, pegawai stasiun, dan sebagainya. Tentunya juga pegawai bandara pun dipilah-pilah lagi, bandara mana nih? Bandara Soekarno-Hatta atau bandara yang di Tanjung Selor. Ya, yang kira-kira nggak ada pesawatnya lah gitu ya. Ya tentunya harus dibariskan lagi. Tenaga kesehatan pun juga begitu. Tidak semua, dokter semua enggak lah. Kalau saya kan nggak pernah ngerawat apa-apa, saya cuma ngerawat datanya COVID kok. Ya tentunya saya tidak akan bisa disamakan dengan orang yang ngerawat pasien COVID loh. Saya kan cuma ngerawat data. Kalau pejabat publik setingkat presiden, wapres itu termasuk orang yang diprioritaskan? Nah, jadi kita bicara itu dulu ya, nanti ada skema berikutnya yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tentunya kelompok produktif dengan komorbid. Jadi para tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi dia mungkin hipertensi, diabetes, ya mau tidak mau harus kita lindungi duluan dong, gitu loh. Nah ini yang, dan kemudian yang berikutnya yang menjadi urut-urutan berikutnya adalah orang yang punya uang dan bisa beli sendiri, dikeluarkan dari urut-urutan ini. Silakan kalau punya uang, ya silakan beli sendiri. Mau beli sekarang, ya suntik sekarang, beli besok, ya suntik besok, gitu aja. Karena tidak mungkin kita harus menanggung 160 juta dengan 2 kali suntik, berarti 320 juta. Dan keadilannya kan nggak ketemu nanti. Kenapa harus 2 kali suntik, Pak Yuri? Ya, untuk spesifisitas kasus ini vaksin ini, yang Sinovac itu memang 2 kali dengan booster. Oh, memang anunya ya, dengan booster. Harus 2 kali. Saya lihat di sekian banyak kandidat semuanya 2 booster. Itu jaraknya berapa, Pak? Antara suntik Sinovac 14 hari, kalau AstraZeneca 28 hari. Oh. Karena sumbernya beda. Sinovac ini kan inactivated virus yang sudah tidak diaktifkan. Sementara AstraZeneca itu menggunakan protein recombine, dibuat protein yang mirip sekali dengan virus itu untuk kemudian disuntikkan. Nah inilah kan sebenarnya dari hasil uji dan sebagainya itu yang dilakukan. Pak Yuri, bagus yang mana tuh Pak? Nah, kalau bagus yang mana, sekarang belum ujian semua itu belum selesai ujiannya kan kita belum tahu nilainya. Bisa ditunda. Ya. Pak Yuri, setelah itu divaksin, terus apa yang terjadi, Pak? Apakah dengan demikian kita terbebas dari virus, nggak perlu lagi protokol kesehatan, kumpul-kumpul lagi, atau gimana ini, Pak? Ya, satu hal, ini diharapkan muncul kekebalan pada diri kita kan? Ya. Nah, sehingga ada kekebalan pada diri kita. Apakah kekebalan seumur hidup dan sebagainya kan masih kita teliti nih. Masih kita teliti bisa nggak seumur hidup atau enggak. Nah, kemudian kekebalannya apakah virus satu masuk langsung hilang? Belum tahu juga. Karena biasanya begini cara ngitungnya, virus itu kalau ada di tubuh saya jumlahnya 100 baru saya muncul gejala. Kalau jumlahnya kurang dari 100 nggak muncul gejala. Nah, apakah dengan saya divaksin 1 saja langsung hilang atau kalau divaksin tumbuh lebih dari 10? Sehingga saya nggak pernah sakit karena dia nggak tumbuh lebih dari 10 gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Ini kan masih semuanya dalam proses untuk melakukan penelitian. Karenanya maka yang paling penting bagi kita, kalau mau disuntik dan terbebas sama sekali mau normal 100% habis disuntik pindah Mars gitu aja. Jadi artinya setelah disuntik itu protokol kesehatan tetap harus dijalani? Ini dunia, masalah dunia, apalagi kita kemudian mengendaki turis mulai masuk, dan lah kalau turisnya nggak disuntik gimana yuk? Pindah ke tempatnya Tuhan aja Pak, aman. Nah ya betul. Lebih dekat ya. Tapi saya nggak nganter loh ya. Iya. Saya mau berangkat sendiri aja, nggak nganter ya.
Mas Jomo, Mas Cecep, Mas Dayat, barangkali sebelum kita tutup ada tambahan pertanyaan kepada Pak Yuri dari yang sudah saya tanyakan. Silakan. Ya, saya dua aja Pak Yuri mau bertanya itu yang melanjutkan yang tadi. Begini Pak, betul kata Pak Yuri kan kita ini tidak bisa nawar-nawar apakah kesehatan atau ekonomi. Nah, tetapi kalau kesan di publik ini terjadi pertarungan di elit pemerintahan bahwa ternyata sekarang ini yang dikalahkan adalah kepentingan kesehatan. Buktinya kan dengan longgar, kemudian kan masyarakat di lapangan ini sekarang ini seolah-olah virus itu tidak ada, atau kalaupun ada, toh tidak menyebabkan kematian secara massal gitu kan. Itu Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya Pak, terkait dengan TNI tadi, bahwa uji klinis itu kepada siapapun, baik kepada TNI itu tidak berarti TNI menjadi sponsor. Yang terbaca oleh publik Pak, ini TNI ini seakan-akan dia mempunyai peran penting di dalam temuan obat Unair ini. Seakan-akan dia kan saya lihat kemarin Kasat kemana-mana roadshow. Kemudian ketika menyerahkan obat itu kepada BPOM, juga itu dilakukan oleh TNI, bukan oleh tim Unairnya. Nah ini yang terbaca, kok militer ikut kepada ilmu pengetahuan, padahal kan itu ranahnya ilmuwan, gitu. Ini yang terbaca Pak. Nah, bagaimana Pak Yuri membaca ini Pak? Ya dua saja Pak. Ya, yang pertama Presiden sudah tegas ya, mengulangi lagi di dalam ratas kesehatan. Bukan karena saya orang kesehatan ngomongnya kesehatan, nanti orang ekonomi ngomongnya ekonomi kan gitu kan. Makanya bagi saya kemudian jalan tengahnya, ya memang udahlah gini aja, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya juga nggak ada gunanya gitu aja. Kalau saya, monggo dipilih lah, milih mana gitu ya. Memang kalau nggak ekonominya bagus juga nggak sehat, tapi kalau nggak sehat juga nggak mungkin ekonominya bagus. Ini kan kayak ya. Si malakama. Iyalah kayak maju kena mundur kena ya. Lah iya, artinya kalau kemudian perdebatan ini diyakini pandemi lebih baik. Jadi kalau perdebatan mana yang lebih penting ini menjadi lebih bisa menyelesaikan masalah COVID ini dan ekonominya langsung selesai karena kita berdebat, ya lebih baik berdebat aja, nggak usah kerja gitu. Nanti selesai semua gitu. Artinya pada tahapan ini saya pikir kita mulai mencoba mendewasakan masyarakat untuk kemudian berpikir efektif tanpa kemudian memunculkan kegaduhan. Kita menyadari kok semua orang harus sehat, harus baik. Jadi nggak bisa, mana yang duluan, ya sudahlah, bareng aja deh gitu loh. Sehat, ekonomi baik. Tanpa kemudian menimbulkan konflik yang kemudian ujungnya adalah, biasanya kalau konflik begini kan biasa, karena ilmu klasik itu nunjuk orang kan, kamu nggak bener, ingat loh 4 jari balik ke kita sendiri loh. Jadi kalau nunjuk tuh begini aja, jangan ada jari yang kembali gitu ya. Nah ini, kemudian yang kedua, ini sama juga sih, ya sama juga. Kalau kita mau melihat jalur yang benar, apakah obat ini kemudian efektif? Apakah ramuan obat ini, jadi combine obat ini, jadi bukan sesuatu yang baru loh, ini nggak menemukan obat baru, hanya menemukan racian baru. Apakah racian baru ini adalah sesuatu yang efektif? Inilah yang kita harapkan. Masalah yang menyerahkan siapa, sudahlah, virus itu buta huruf, enggak punya mata kok. Wah ini obatnya loreng nih, takut saya virusnya langsung mati, itu enggak juga. Lebih baik kayak begini-begini ini tidak menjadi sebuah konsumsi yang untuk kita perdebatkan, karena ini nanti akan mengurangi imunitas kita akibat stres, dan tidak ada tunjangan stres. Itu aja lah, happy aja kalau menurut saya. Ini mau diperdebatkan juga nggak menyelesaikan masalah. Cari tapi begini, gampang. Pak Yuri, begini kan kita ini kan terkait dengan komunikasi terhadap publiknya nih, Pak. Ya. Nah, ketika misalnya kesannya itu bahwa memang dominasi militer ini ada dalam soal penanganan COVID, termasuk soal combine obat dari Unair ini,
Nah, kita supaya clear mengkomunikasikannya kepada publik kan juga berarti harus hati-hati ini. Nah, ketika kesan itu terjadi di persepsi kita sebagai wartawan, nah, apa kira-kira yang dari tim COVID ini yang bisa membantu kita supaya tidak terlalu bablas gitulah, Pak. Ini kan menyangkut komunikasinya, Pak. Ya, kalau kita mau melihat di mana masuknya kasat, kalau kita sekarang coba mau melihat lagi Kepres yang mau direvisi, kan 82 kan mau direvisi lagi itu. Ya. Itu komite, kalau dulu kan ada komite, ada pelaksana harian gitu ya. Atau pelaksana tugasnya lah. Dulu ada Pak Erlangga di komite dengan sekian banyak menteri di bawahnya, Menko dan banyak menteri. Kemudian ada ketua pelaksananya Pak Erik gitu kan. Nah, sekarang dirubah jadi semuanya ada Pak Erlangga di atas, kemudian wakil ketemulah wakil nomor 6 Romawi, Menteri BUMN, sekaligus merangkap pelaksana harian. Nah, di dalam kapasitas beliau sebagai wakil ketua 6 dan merangkap kapasitas harian dibantu oleh wakil pelaksana harian. Di situ ada Kasat dan Wakapolri. Ya sudah, ketemu itu aja. Nah, kebetulan diserahkannya di kantornya Kasat, jadilah loreng. Kalau diserahkannya di kantornya Wakapolri, jadilah coklat, kan gitu aja, selesai. Kalau diserahkannya di saya, nggak mungkin dong, saya bukan siapa-siapa, kan gitu aja. Siap. Baik, terima kasih Pak Yuri. Menindaklanjuti ini kami berharap Pak Yuri sudi meluangkan waktu untuk melakukan webinar dengan kami tanggal 18 September pukul 6 sore, Pak. Untuk monggo, yang penting dijadwal ya, jangan sampai nanti saya sudah janjian sama Mas Pepi, tiba-tiba tinggal mancing dan urusannya panjang nanti. Iya, jadi kami sudah bersurat Pak pada Pak Yuri. Intinya sebenarnya yang kita obrolin ya kayak begini nih Pak, supaya masyarakat ini makin paham bahwa sebenarnya kesehatan masyarakat merupakan ujungnya. Ya. Rumah sakit merupakan bagian dari yang paling belakang lah, kira-kira gitu. Betul. Di tengah upaya kita juga, tadi Pak Yuri juga sebutkan bahwa yuk bareng-bareng ekonominya tetap bisa jalan supaya bisa makan, tapi virusnya bisa dibendung oleh masyarakat terutama. Ujung-ujungnya paling akhir, itu kira-kira ya seputar itu Pak. Supaya masyarakat kita nanti di webinar kita siarkan, makin cerdas, makin mau membantu, dan makin peduli gitu Pak. Sekarang ini kan yang kita perlu tingkatkan kan kepedulian sebenarnya. Demikian Pak kira-kira. Terima kasih banyak Pak Yuri atas waktunya Bapak, dan saya banyak mendapatkan pencerahan yang luar biasa Pak. Nggak ada mendung musim kemarau Mas, jadi cerah memang di luar. Matur suwun sangat. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.